Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primayanti Nurul Ilmi, salah satu dosen dari program studi farmasi program sarjana Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan paparan dan juga sharing terkait dengan salah satu mata kuliah pada program studi farmasi, yaitu adalah mata kuliah farmasi komunitas, di mana topik yang akan dipaparkan adalah terkait dengan verifikasi dan juga monitoring penggunaan obat. Di mana outline materinya diantaranya adalah yang pertama terkait dengan konsep monitoring penggunaan obat dan juga verifikasinya. Kemudian outline selanjutnya adalah terkait dengan langkah-langkah bagaimana sih cara untuk melakukan verifikasi obat. Di mana verifikasi obat itu terdiri menjadi dua macam, di mana yang pertama adalah ada verifikasi obat dengan penggunaan resep dan yang kedua adalah dengan yang non-resep. Dan dengan bagaimana fisik obat itu tersendiri. Dan yang terakhir adalah terkait dengan monitoringnya dan juga peran apoteker dalam melakukan verifikasi dan juga monitoring penggunaan obat. Sebelumnya, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih substansial, saya ingin merecall kembali terkait dengan apa sih definisi dari obat. Obat adalah suatu bahan ataupun paduan bahan termasuk produk biologis yang digunakan untuk melakukan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan juga peningkatan kesehatan. Di mana penggunaan obat ini sering sekali digunakan oleh manusia. Hanya saja perlu diketahui bahwa produk tersebut ataupun obat memiliki resiko juga dalam penggunaannya. Di mana disitulah peran apoteker untuk melindungi kesehatan dan juga keselamatan pasien dalam penggunaan obatnya. Di mana salah satu tujuannya adalah untuk menggunakan obat secara rasional. Nah, konsumsi obat tersebut apabila tidak dilaksanakan secara rasional akan menyebabkan beberapa hal yang negatif, diantaranya adalah kegagalan terapi, kemudian juga bisa memicu efek samping yang dapat merugikan pasien gitu. Salah satu contohnya ini adalah hal yang sedang tren ya di masa kini, itu adalah terkait dengan resistensi antimikroba, di mana latar belakangnya ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Kita masuk kepada definisi dan juga tujuan ya dari pelaksanaan verifikasi dan juga monitoring obat. Secara definisi, verifikasi obat adalah suatu proses pengecekan yang sistematis dan juga kritis dalam yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya adalah seorang apoteker dan juga tenaga vokasi farmasi, untuk memastikan bahwa resep dan juga obat itu penggunaannya akurat, lengkap, rasional, dan juga aman digunakan oleh pasien sebelum penggunaannya. Sedangkan untuk monitoring obat ini adalah suatu proses evaluasi yang ditunjukkan secara berkelanjutan kepada pasien untuk terima setelahnya, begitu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengobatan tersebut mencapai hasil yang efektif gitu dan juga aman digunakan oleh pasien tersebut. Oke, nah secara singkat kalau verifikasi obat itu dilaksanakan sebelum pasien menerima obat. Sedangkan kalau misalnya monitoring ataupun pemantauan terapi obat adalah proses di mana setelah pasien menerima obat tersebut gitu, dan harapannya adalah akan ada evaluasi berkelanjutan. Saya akan juga menjelaskan tujuannya apa sih gitu. Yang pertama adalah pasti patient safety gitu ya, atau keselamatan pasien, di mana kita mencegah untuk tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan ataupun KTD gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan efikasi terhadap terapi, dan yang terakhir adalah bahwa verifikasi dan monitoring penggunaan obat adalah mandat profesional dan juga hukum untuk seorang tenaga kesehatan, khususnya untuk farmasis ataupun apoteker. Berikut adalah gambar ya terkait dengan momentum-momentum medication safety yang perlu dilakukan oleh seorang apoteker dan juga tenaga vokasi farmasi, di mana medikasi sebelum dilaksanakannya starting medication kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, verifikasi obat, kemudian meminta pasien untuk menggunakan obat sesuai dengan aturan.
Nah, setelah itu ada proses nih, proses monitoring obat, apakah obat tersebut apakah efektif atau tidak, apakah ada yang harus ditambahkan, apakah harus ada yang dikurangkan gitu ya. Jadi ini adalah beberapa step, khususnya 5 step ataupun momentum di mana medication safety itu adalah perlu. Dan yang terakhir, apabila pasiennya sudah merasa sembuh gitu ataupun sudah merasa membaik, ada kemungkinan bahwa pengobatan bisa di stop gitu ya, ataupun dihentikan. Oke. Nah, kita lanjut lagi kepada proses ya, proses bagaimana sih proses verifikasi obat tersebut. Nah, verifikasi obat itu terdiri menjadi dua bagian atau dua tipe ya, di mana ada verifikasi obat dengan resep dan juga ada verifikasi obat yang non resep. Nah, perlu diketahui bersama bahwa proses verifikasi itu bukan hanya sekedar menyiapkan ya teman-teman, bukan hanya sekedar menyiapkan dan menyerahkan, tapi ini adalah benteng pertahanan terakhir untuk kita sebagai tenaga kesehatan memastikan bahwa obat itu aman untuk digunakan oleh si pasiennya gitu. Jadi kalau misalnya verifikasi dengan obat dengan resep itu biasanya adalah digunakan untuk obat-obat yang memang obat keras gitu. Kemudian juga obat narkotika, psikotropika itu harus menggunakan resep. Nah, sedangkan verifikasi obat yang non resep atau biasa disebut juga dengan swamedikasi, ini adalah obat-obatan yang memang seperti multivitamin gitu ya, kemudian juga obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Oke. Dalam proses verifikasi obat ini terdapat dua fase ya. Fase pertama ini adalah persiapan secara internal, di mana kita melakukan verifikasi sebelum bertemu dengan pasien. Kemudian fase yang kedua ini adalah terkait dengan pelaksanaan verifikasinya gitu. Pada saat bertemu dengan pasien ataupun keluarga, kita juga perlu melakukan verifikasi apakah obat yang akan kita berikan adalah tepat gitu ya, pasiennya tepat. Fase pertama terkait dengan persiapan internal, di mana biasanya yang pertama kali kita lakukan dengan obat yang ada resepnya itu adalah screening terlebih dahulu ya. Biasa disebut dengan screening administratif atau legalitas dan juga kelengkapan, di mana tujuannya itu adalah yang pertama untuk memvalidasi terkait dengan resep tersebut. Nah, biasanya hal-hal krusial yang ada pada resep itu adalah terkait dengan nama dokter gitu, kemudian juga SIP dokter, kemudian apakah resep tersebut ditandatangani dan juga ataupun diparaf oleh dokter tersebut. Kemudian kita juga perlu melakukan verifikasi terhadap informasi pasien ya, seperti nama pasien, jenis kelamin, berat badan dan lain-lainnya. Dan kemudian terakhir adalah informasi terkait dengan obat-obatan yang ada di resep tersebut gitu, terkait dengan nama obat, kekuatan obat dan juga aturan pakainya. Selanjutnya adalah screening farmaseutik ya, terkait dengan obat itu tersendiri, di mana tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian kesediaannya. Itu yang pertama adalah bentuk dan juga kekuatan obatnya gitu. Kemudian stabilitas dan juga kompatibilitasnya seperti apa? Apakah bahan-bahannya kompatibel atau tidak kalau misalnya memang ini adalah resep racikan gitu. Dan selanjutnya ini adalah terkait dengan cara dan juga aturan pakainya gitu. Apakah sudah jelas ataupun sudah tepat gitu. Dan yang terakhir, fase persiapan internal ini adalah terkait dengan pasien itu tersendiri gitu ya. Tujuannya apakah sesuai tidak si pasiennya dengan terapi yang akan dilakukan gitu. Contohnya ini adalah terkait dengan apakah ada duplikasi obat atau tidak, apakah ada riwayat alergi pasiennya atau tidak, apakah ada obat-obat lainnya gitu, ataupun sering disebut juga dengan polifarmasi. Itu. Dan yang terakhir, apakah ada potensi interaksi obat dengan obat yang lainnya gitu ya, ataupun juga suplemen dan juga dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh pasiennya. Itu adalah benteng terakhir ya, benteng terakhir kita untuk memastikan bahwa obat itu aman sebelum digunakan oleh si pasien. Oke. Nah, fase yang kedua ini adalah tahap verifikasi pada saat kita bertemu dengan pasien ya, ataupun pada saat bertemu dengan keluarganya. Di mana langkah yang pertama itu kita harus pasti melakukan memastikan si identitas pasiennya. Apakah pasiennya benar dengan resep yang kita terima gitu. Biasanya ditanya dulu nih gitu ya, untuk siapa gitu ya. Misalnya pasiennya nama
Bapak B gitu. Nah, apakah tepat gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat menjelaskan satu persatu ya kepada pasiennya ataupun keluarganya bagaimana untuk menggunakan obat tersebut gitu ya. Kita jelaskan terlebih dahulu namanya apa gitu. Kemudian bahan aktifnya apa gitu, kemudian indikasinya itu untuk apa, kemudian aturan pakainya seperti apa, dosisnya seperti apa, rute pemberiannya seperti apa gitu, apakah itu diminum, apakah itu ditelan, apakah dikunyah. Nah, kita perlu memastikan bahwa pasien ataupun keluarga itu mengetahui bagaimana cara untuk mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Kemudian dosisnya seberapa banyak, apakah 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet. Nah, itu kita harus memberikan informasi kepada pasien. Kemudian waktunya kapan nih, apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah sebelum makan, apakah setelah makan. Nah, itu kita perlu melakukan verifikasi kepada pasien dan juga keluarganya gitu. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan efek samping ya, kalau misalnya beberapa obat mungkin ada efek sampingnya seperti misalnya bisa menyebabkan kantuk gitu, ataupun misalnya beberapa obat yang efek sampingnya ini ya berbeda dengan obat yang lain. Contohnya adalah penggunaan rifampicin, nanti urinnya atau ya urin pasiennya pasti akan berwarna merah. Nah, itu kita harus sampaikan kepada pasien supaya pasiennya tidak kaget gitu ya pada saat pasien tersebut terkena efek sampingnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan obatnya. Di mana sih obat tersebut harus disimpan? Apakah di kulkas gitu, apakah di freezer, apakah di suhu ruang gitu, apakah dimanapun gitu ya. Kita perlu menyebutkan kepada pasien. Dan yang selanjutnya, fase selanjutnya ini adalah konfirmasi pemahamannya ya. Setelah tadi kita menjelaskan panjang lebar, kita juga harus mendapatkan feedback nih dari si pasiennya ataupun keluarga, apakah mengerti gitu terkait dengan cara penggunaan obatnya. Dan yang terakhir ini adalah kita perlu juga melakukan konfirmasi ya kepada pasien dan juga ataupun keluarga, apakah mereka ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan obat tersebut. Nah, kemudian ini adalah beberapa tips ya supaya ada engagement dengan pasiennya, di mana kita juga perlu melibatkan keluarga. Nah, untuk anak-anak pasti kita biasanya melibatkan ibunya gitu. Kalau misalnya ada yang pasien lansia gitu, pasti kita memberikan engagement juga kepada keluarganya ataupun bahkan caregivernya gitu. Kemudian juga kita perlu menggunakan alat bantu mungkin ya, misalnya memberikan jadwal untuk penggunaan obat gitu, ataupun kartu informasi yang bisa memudahkan pasien untuk mengingat. Dan yang ketiga ini adalah kita harus waspada terhadap alergi-alergi dari pasien gitu. Jadi kita perlu menanyakan apakah pasien ada alergi terhadap obat tertentu gitu, ataupun kepada makanan tertentu gitu. Dan kita juga perlu menanyakan apakah ada suplemen ataupun obat lain yang dikonsumsi oleh pasien dari dokter yang lain gitu pun, ataupun yang suplemen gitu. Khawatirnya nanti akan ada interaksi obat. Oke. Nah, sekarang ini adalah proses verifikasi obat untuk yang non-resep gitu, dimana kalau misalnya non-resep pastinya pasiennya datang tidak membawa resep gitu ya, jadi langsung datang ke apotik biasanya untuk menanyakan beberapa obat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa swamedikasi itu adalah kegiatan di mana kita memberikan konseling terlebih dahulu ya, tetap harus menanyakan asesmen kebutuhan dari pasiennya gitu. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris biasanya ada nomenklatur WWHAM gitu ya. Singkatannya ini adalah who's for, what symptom, how long have you symptom present, kemudian is there any action already taken and other medication given gitu ya. Biasanya disingkat WWHAM gitu. Dan selanjutnya itu adalah penentuan rekomendasi. Setelah kita tahu nih siapa yang akan menggunakan obat, kemudian gejalanya apa ataupun keluhannya apa gitu, kemudian apakah sudah mengkonsumsi obat lain, kita bisa merekomendasikan obat khususnya untuk yang penyakit-penyakit yang memang sering dialami oleh masyarakat gitu, seperti misalnya batuk, pilek dan lain-lain. Itu masuknya adalah kepada swamedikasi gitu ya. Dan obat-obat yang diberikan adalah obat-obat yang memang labelnya adalah obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Kita masuk kepada yang langkah monitoring obat gitu. Pertanyaan besarnya ini adalah apakah terapi yang diberikan akan bekerja secara efektif. Nah, ini adalah tujuan utamanya ya, di mana proses monitoring ataupun pemantauan terapi obat ini adalah untuk
melakukan evaluasi berkelanjutan, di mana intinya adalah ini adalah inti dari pelayanan kefarmasian ataupun pharmaceutical care. Proses monitoring ataupun pemantauan terapi obat sebenarnya dibagi menjadi tata caranya ada 3 ya. Ada yang memang tingkat pasien gitu ya secara individu, kemudian di tingkat fasilitas pelayanan, kemudian juga di tingkat nasional gitu ya. Nah ini adalah tabel di mana perbedaan antara yang pasien, vaskes dan juga nasional, di mana tujuannya juga berbeda gitu ya. Tujuannya fokus utamanya adalah kalau misalnya pasien itu terhadap kepatuhannya, efektivitasnya dan juga keamanan. Untuk yang fasilitas layanan kesehatan ini adalah terkait dengan rasionalitasnya gitu ya, apakah sesuai dengan standar yang ada, kualitasnya dan juga biayanya seperti apa. Dan juga untuk yang tingkat nasional ini adalah fokus utamanya untuk jangka panjang ya, biasanya memang yang peran utamanya adalah dari BPOM, kemudian juga industri farmasi dan juga tenaga kesehatan lainnya, di mana tata cara utamanya adalah kalau yang nasional itu adanya pelaporan spontan ataupun monitoring efek samping obat gitu, atau juga sering disebut dengan pharmacovigilance gitu. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan peran apoteker ya dalam monitoring dan juga verifikasi obat. Ini sangat penting ya, di mana faktor manusia itu aspek sosial, perilaku dan pemantauan ini akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan seorang pasien ya. Dan apoteker juga berperan penting di mana kita harus melakukan motivasi dan juga melakukan wawancara ya, utamanya buat menginspirasi dan juga memotivasi pasien dan juga bukan untuk menggurui. Kemudian juga kita perlu untuk menyederhanakan regimen supaya pasiennya lebih mengerti gitu bagaimana cara penggunaan obat yang tepat. Kemudian juga kita juga perlu melakukan membantu gitu ya, membantu pasien untuk bisa lebih patuh terhadap obat. Kemudian melakukan literasi kesehatan dan juga pemberdayaan kepada masyarakat bagaimana sih menggunakan obat yang tepat. Dan yang terakhir adalah kita perlu melakukan hubungan yang erat ya dengan pasien dan juga apoteker. Itu adalah sebagai fondasi kepercayaan bahwa pasien itu akan percaya terhadap tenaga kesehatan khususnya kepada apoteker. Oke, ini adalah diagram ya, diagram bahwa sebenarnya patient centered care ini adalah kolaborasi ya dari berbagai macam pihak, di mana pertama-tama step yang pertama adalah biasanya collect information gitu ya. Nah collect information ini kalau misalnya tadi yang verifikasi obat non resep itu atau somedikasi, collect informasinya adalah bisa dari apotekernya sendiri. Tapi untuk beberapa kasus yang lain kita juga perlu melakukan kolaborasi ya dengan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis lainnya gitu. Setelah melakukan collect information, kita perlu melakukan assessment, kemudian melakukan plan ya, plan. Nah, farmasi juga melakukan integrasi bersama di dalam step planning ini. Kemudian dalam implementasi dan juga follow up question, monitoring dan evaluasi kita perlu melaksanakannya bersama-sama. Ini adalah salah satu diagram ataupun paradigma bahwa tenaga kesehatan dan juga tenaga medis perlu melakukan komunikasi, kolaborasi dan dokumentasi secara bersama untuk meningkatkan patient safety. Berbeda dengan verifikasi obat yang dilaksanakan sebelum penggunaan obat, kalau misalnya monitoring obat itu dilaksanakan setelah penggunaannya, di mana harapan yang diinginkan adalah terjadinya obat yang efektif dan juga meminimalisir resiko dalam efek samping gitu. Kemudian dalam proses verifikasi dan monitoring obat, apoteker sangat berperan penting ya untuk mengawasi patient safety. Ini adalah slide terakhir, mudah-mudahan dalam paparan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Berikut adalah referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.